Dia itu membunuh korban-korbannya, lalu dikasih makan ke babi piaraannya. Hey guys, Bu Pentol here. Kalian yang suka nonton sinetron-sinetron yang drama-drama itu pasti tahu lah ya gue siapa. Banyak juga kan yang follow gue di Instagram yang pada sebel sama gue tuh. Anyway, kenapa gue bikin channel ini? Karena gue tuh suka banget sama hal-hal yang berbau misteri, horor, ya hal-hal kayak gitulah. Nah, makanya tuh ya, gue pengen sharing sama kalian beberapa cerita yang serem-serem yang terjadi. Bukan cerita horor, tapi cerita real yang terjadi itu di berbagai tempat lah di dunia. Ada yang di Indonesia, ada yang di luar negeri. But today, gue mau cerita sama kalian soal Robert William Pickton, atau biasa dipanggil Willy. Nah, dia itu lahir tanggal Oktober 24, 1949. Dia di Kanada adalah salah satu Canada's most horrific serial killer. Bisa dibilang horrific karena apa? Dia itu membunuh korban-korbannya, lalu dikasih makan ke babi piaraannya. Karena itu, dia adalah salah satu serial killer yang terkenal banget di Kanada. Today, gue mau bahas soal dia. Tapi sambil masak ya, air gue udah mulai mendidih. Anyway, nah si Robert William Pickton ini, kita panggilnya Willy aja lah ya. Dia itu kelar sekolah, dia itu waktu dia masih kecil, bokapnya itu nyuruh dia sama kakaknya, sama saudaranya, saudara laki-laki sih kayaknya, itu untuk ngurusin si peternakan babi ini. Dan entah kenapa keluarganya itu kayak ibu bapaknya itu kayak lebih sayang sama babi-babinya mereka. BTW babinya bukan peliharaan ya, karena babi ini dijual, itu dipotong, terus dijual untuk dimasukin ke supermarket. So anyway, jadi kedua anak-anak ini itu setiap hari disuruh ngurusin babi-babi ini sebelum pergi sekolah. Ngasih makan, bersihin kandang. Kebayang dong, babi itu bukan binatang yang bersih ya. Jadi mereka ini pergi ke sekolah, sampai di sekolah itu udah dengan bau babi, bekas tanah, lumpur, segala macem. Sampai mereka tuh di sekolah dibully terus dan dipanggil Stinky Piggy. Kasian banget gak sih lu masih kecil ke sekolah dan lu tiap hari dibully karena ya lu bau babi gitu loh. Nah, pas umur 12 tahun, si Willy ini punya piaraan babi yang dia sayang banget. Nah, baru memelihara babi ini sekitar beberapa minggu. Pas dia pulang ke rumah dari sekolah one day, itu dia sedih banget. Kenapa? Babinya ternyata sudah dipotong-potong dan sudah dijual ke supermarket. Kalau menurut gue sih ya, itu kayaknya asal mula kegilaannya dia deh. Udahlah dia dipaksa disuruh ngurusin babi di peternakan. Udah gitu dia sayang sama babinya dibunuh, dijual ke supermarket. Oke. Well anyway, pas dia berusia 16 tahun kayaknya ya, tahun 1963, dia itu dikeluarin tuh. Dia keluar dari sekolah, bukan dikeluarin, sorry. Dia keluar dari sekolah, mungkin nggak betah kali ya dibully terus gitu kan. Nah, tapi pas tahun 95, mungkin nyokap-bokapnya meninggal deh kayaknya. Karena dia tuh akhirnya dia sama kakaknya itu mendapatkan si peternakan babi ini itu jadi milik mereka berdua gitu. Nah, setelah itu tuh banyak perempuan-perempuan mulai hilang. Nah, aksi pertamanya dia itu namanya Wendy Lynn Eisetter. Gue kurang jelas juga dia umurnya berapa. Cuman yang pasti masih muda. Nah, dia ini kayak cewek pelarian gitu dan suka pakai obat-obatan terlarang dan dia kerja tuh jadi wanita penghibur gitu. Waktu dia masuk ke rumah itu, kayaknya sesuatu terjadi, ada sebuah perkelahian atau apa. Nah, si Wendy ini berusaha ngebela dirinya dia sampai akhirnya si Wendy ini nusuk si William. Setelah itu dia kabur, pergi ke polisi dan dia ngadu. Dia bilang nih, ada orang ini, gue pergi ke rumahnya dia, terus gue mau disakitin atau apa. Tapi sayangnya karena si Wendy ini pemakai obat-obatan terlarang dan juga cewek penghibur lah ya, polisi tuh kasiannya tuh polisi nggak percaya sama dia gitu loh. Polisi mikir mungkin nih cuman kayak cewek yang lebih-lebihin masalah dan berantem sama cowoknya, terus ya udah ngadu ke sini gitu loh. Nah, setelah kejadian itu, tapi polisi tetap datang dan akhirnya sempat didenda si William ini. Terus si William sempat masuk rumah sakit juga karena dia ada bekas tusukan dan dia disuruh bayar denda karena udah nyakitin si Wendy ini. Tapi sayangnya polisi nggak tahu nih apa yang akan terjadi beberapa tahun kemudian.
Karena setelah aksi pertamanya itu yang mungkin dia ngerasa dia nggak ketahuan ya, pembunuhan di peternakan babi itu mulai terus-terusan sampai akhirnya ditemukan 49 korban. Yes, 49 korban. Dan yang paling mengerikan dari kasus ini, kayak gue bilang tadi di awal sama kalian, korban-korbannya ini setelah dicekek sama dia, semuanya meninggal karena strangulation. Setelah itu badannya itu dimasukin ke wood chipper. Kalian tahu nggak sih alat wood chipper yang buat ngancurin kayu? Nah, setelah dagingnya keluar dari alat itu, daging itu dikasih makan ke babi-babi piaraannya dia itu. Yang jadi masalah guys, babi piaraannya ini kan disembelih ya, udah gitu kan dipotong-potong ya, dan dijual ke supermarket. Kebayang nggak sih lu kalau lu makan daging yang lu beli dari supermarket dan babi-babinya itu ternyata makan jasad manusia? Like, gue nggak kebayang sih. Like, ya sudahlah, gue jadi serem lihat kornet itu. But oke, kita kan tetap gue goreng. Anyway, nah akhirnya kayaknya dari tahun 80-an sampai 90-an itu pembunuhan itu terus terjadi tuh. Terus terjadi. Nah, si kedua saudara ini lucunya mereka itu sering banget ngadain pesta di peternakannya mereka. Padahal mereka tuh udah sering dikomplain berkali-kali buat jangan ngadain pesta karena tetangga-tetangga itu merasa terganggu. Sampai suatu hari di tahun 1998 itu tahun baru, di pesta tahun baru, mereka ngadain pesta di situ. Karena tetangga kesel ngelaporin, polisi datang. Polisi datang tuh sebenarnya untuk menggerebek si pesta ini. Tapi ketika mereka masuk ke dalam, kok tiba-tiba mereka ngelihat ada senjata-senjata rifle gitu yang panjang-panjang. Nah, masalahnya nih kalau di Kanada sama di Amerika, kalau lu punya senapan atau senjata jenis apapun itu harus didaftarkan. Yang jadi masalah, senjata-senjatanya doi itu ternyata ilegal semua dan tidak pernah didaftarkan. Sebenarnya dia nggak akan ketangkep sih kalau tadinya nggak ada senjata-senjata itu di rumah dia. Nah, karena senjata-senjata ini ditemukan, akhirnya polisi curiga nih. Kenapa nih orang punya senjata banyak banget? Dari kasus itu, lalu polisi mengeluarkan search warrant, surat perintah gitu buat ngegeledah rumah itu. Malah ketemu barang-barang perempuan-perempuan. Ada sepatu, baju, dan KTP-KTP-nya mereka mungkin tuh. Dan waktu dikonekin, itu adalah KTP cewek-cewek yang menghilang. Karena ada beberapa dari mereka dilaporkan menghilang. Nah, akhirnya terjadilah investigasi besar-besaran di rumah itu. Dan guys, akhirnya mereka khawatir bahwa karena mereka nggak menemukan jasadnya perempuan-perempuan itu, akhirnya tim forensik itu datang ke sana untuk nyari di mana sih cewek-cewek ini gitu kan, apa dikubur di situ atau apa. Mereka curiga waktu ngelihat peternakan babinya. Lalu tanah-tanah yang ada di situ sama mereka dites, dan ketika dites, keluarlah hasilnya di lab bahwa ternyata tanah yang di situ dan makanan yang babi-babi itu makan mengandung daging manusia. Of course ya, sudah lah ya, itu mengundang kepanikan yang sangat besar di Kanada pada saat itu. Karena daging-daging yang berasal dari peternakan mereka, itu akhirnya semuanya harus disita dan harus dihancurkan. Karena itu berarti tidak layak konsumsi. Ya iyalah ya, daging manusia. Nah anyway, kok angus telur gue lama-lama. Lu deh. Oke, biar ala-ala chef gitu. Terlalu, apalagi ya? Oh iya, kornetnya. Agak mirip sama daging yang giling tadi, but it's okay ya. Oke, anyway. Nah, setelah itu, akhirnya kasus ini pun mereka berdua ditahan sama polisi. Si kakak beradik ini akhirnya ditahan. Gue nggak pernah tahu dan nggak ada laporan jelas. Saudaranya ini tahu nggak sih tentang kelakuan si William ini yang suka ngundang wanita-wanita penghibur, pemakai obat-obatan terlarang. Targetnya dia selalu itu. Karena apa? Mereka adalah orang-orang yang biasanya tidak dicari dan biasanya tidak punya keluarga. Nah, nggak tahu nih, nggak jelas karena kakaknya nggak pernah ditahan atau dipenjara. Cuman si William Pickton ini nih yang dipenjara sama polisi. Nah, anyway, waktu bukti-bukti itu, waktu mereka udah ditahan, akhirnya kan rumah itu digeledah lah ya sama polisi. Banyak banget deh hal-hal aneh yang ditemuin di sana. Ada rekaman si William ini ngobrol sama temennya gimana caranya buat ngebunuh perempuan, terus ternyata di blender dan apa segala macam itu ada bekas tracesnya manusia di di babi-babinya itu juga segala macam. Pokoknya mengerikan banget lah.
Nah, sampai akhirnya tahun 2000-an akhirnya sidangnya mereka mulai nih, sidangnya si William ini mulai. Dan tahun 2005 itu ketahuan lagi kalau ternyata ada 12 korban lagi. Which secara total itu korbannya ada 49 orang. Seperti tadi kayaknya gue udah bilang ya, 49 orang. Well, nah akhirnya nih ya, tahun 2007, Desember tanggal 5, dia dikasih hukuman 25 tahun penjara tanpa possibility buat parole. Artinya itu dia nggak punya kesempatan untuk sidang ulang, untuk banding, untuk membebaskan diri dia dari penjara. Gitu. Yang mudah-mudahan enggak lah ya, beberapa orang lagi yang dibunuh sama dia. Sekarang umurnya dia tuh 73 tahun dan dia masih hidup guys. Dia masih bertahan di dalam penjara itu. Inilah dia mukanya guys. Jadi lu inget-inget ya, kalau ada yang ngajak lu party dan mukanya kayak begini, please tolak aja, oke? Karena kalau menurut gue sih, mukanya udah creepy banget ya. Gue nggak tahu kenapa cewek-cewek itu mau diajak party sama dia. Ya mungkin dibayar kali ya. Tapi kalau gue dibayar juga sama dia sih ogah sih. Well anyway, ini masakan gue udah jadi. Dan gue lapar. Dan gue mau makan dulu. Dan kayaknya rada gosong lagi. But ya udahlah. Ini makanannya agak simple ya hari ini. Tapi next time ntar gue masak yang agak lebih complicated deh. Sambil gue cerita ke kalian yang pembunuhan atau kejadian yang lebih complicated dan lebih creepy juga. Well anyway, gue harap lu suka ya. Kalian semua suka sama cerita yang hari ini. Kalau kalian mau tahu lebih banyak soal si William Pickton ini, please browse aja tentang dia dan kelakuan-kelakuan mengerikannya dia. Dan kalau kalian mau denger cerita gue lagi dan lihat masakan gue lagi, please subscribe ke channel ini, di like juga, dan nanti kalau ada yang mau resepnya, gue kasih. Oke? Bye guys, thank you for watching and see you next time.